Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, hai anak-anak yang soleh-soleha, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman sebagai sunatullah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pemandangan seperti di gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormati, hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Keragaman suku bangsa adalah sunatullah. Untuk saling mengenal, kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam. Terdiri dari keragaman agama, keragaman suku, keragaman bangsa. Saling menghargai keragaman adalah modal hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Ada yang sudah tahu apa itu sunatullah? Ya, sunatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul atau undang-undang keagamaan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran. Sunatullah juga bisa diartikan sebagai hukum alam atau kejadian atau sebagainya yang berjalan secara tetap atau otomatis. Nah, keragaman merupakan sunatullah ini sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Ya, jawabannya adalah Allah menciptakan manusia beraneka ragam dengan tujuan agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sesuai dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Anak-anak yang soleh-soleha, mari kita mengenal keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah? Ya, 6. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, seperti yang kita anut, memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Lalu memiliki tempat ibadah, masjid. Peringatan hari besarnya, seperti contohnya adalah Idul Adha, Idul Fitri, Isra Mi'raj, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita mengenal keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari banyak sekali suku, ya, contohnya Lampung, Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Betawi,
ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak sendiri masuk ke dalam suku apa ini? Selanjutnya ada keanekaragaman bangsa. Contohnya ada bangsa Indonesia, Afrika, Cina, Arab, ya, Eropa. Bisa juga dilihat dari warna kulitnya. Ada yang berkulit putih, coklat, dan hitam. Nah, semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami bahwa keragaman sebagai sunatullah adalah agar saling mengenal, dita'arufu dengan benar, saling menghargai antar sesama manusia. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Maduranya, Ambon, Bugis, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia.